Semua orang meremehkannya. Seorang pemuda mu'alaf yang baru belajar wudhu, bahkan bacaan salatnya masih terbata-bata. Tapi ketika azan subuh berkumandang, justru dialah yang pertama datang ke masjid. Sementara yang lahir sebagai santri malah tertidur. Siapa sebenarnya yang lebih taat? Kisah ini akan membuka mata kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ranca Petir, tempat kisah inspiratif yang menyentuh hati dan membuka pikiran. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena dukungan kalian membuat channel ini terus berkembang. Semoga yang sudah like, subscribe, dan komentar dilancarkan rizkinya, dimudahkan urusannya, disehatkan keluarganya, dan semoga doa-doa baiknya segera dikabulkan. Amin. Sekarang, mari kita masuk ke kisah yang akan membuat kita merenung tentang seorang mu'alaf yang justru lebih taat dari mereka yang sudah lama belajar agama. Pagi itu, langit masih diselimuti kabut tipis ketika seorang pemuda berjalan pelan menuju gerbang pesantren kecil di pinggir kampung. Namanya Ahmad. Ia membawa tas sederhana yang terlihat sudah lama dipakai. Langkahnya ragu, matanya memandang sekitar dengan perasaan campur aduk antara takut dan harapan. Ini adalah hari pertamanya sebagai seorang mu'alaf yang ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Ahmad berhenti sejenak di depan gerbang. Ia menarik napas panjang. Dari dalam terdengar suara santri mengaji. Suara itu membuat hatinya bergetar. "Aku harus bisa," bisiknya pelan. Dengan penuh keberanian, ia melangkah masuk. Beberapa santri yang sedang menyapu halaman menoleh. Mereka memperhatikan penampilan Ahmad dari ujung kepala sampai kaki. Bajunya sederhana, celananya sedikit pudar, dan ia terlihat canggung. Salah satu santri berbisik pelan kepada temannya. "Siapa itu? Kayaknya bukan santri sini." Yang lain menjawab, "Katanya mu'alaf, baru masuk Islam." Mereka tertawa kecil, meski berusaha menutupinya. Ahmad menyadari tatapan itu. Ia menunduk namun tetap berjalan menuju kantor Ustadz. Setiap langkah terasa berat, seolah semua mata mengawasinya. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku ingin belajar." Tak lama kemudian, ia bertemu dengan Ustadz pesantren. Dengan suara pelan, Ahmad memperkenalkan diri dan menceritakan bahwa ia baru beberapa bulan memeluk Islam. Ia ingin tinggal di pesantren untuk belajar dari nol. Ustadz itu tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, semua orang pernah mulai dari awal. Yang penting niatmu." Ahmad pun diberikan kamar sederhana yang diisi beberapa santri lain. Saat ia masuk, suasana menjadi canggung. Salah satu santri bertanya, "Kamu sudah hafal Al-Fatihah?" Ahmad terdiam sejenak lalu menjawab jujur, "Masih belajar, kadang masih salah." Beberapa santri saling pandang. Ada yang tersenyum tipis, ada pula yang terlihat meremehkan. Malam harinya saat waktu sholat berjamaah tiba, Ahmad mengikuti barisan dengan hati-hati. Gerakannya sedikit terlambat mengikuti imam. Ketika duduk tahiyat, ia sempat bingung posisi tangannya. Seorang santri di sebelahnya melirik, lalu menghela napas pelan. Ahmad merasa wajahnya panas, namun ia tetap berusaha fokus. Setelah sholat, santri lain kembali mengaji bersama. Ahmad duduk di pojok, membuka Al-Quran dengan tangan gemetar. Ia membaca perlahan, terbata-bata, mengeja huruf demi huruf. Walau beberapa santri mendengarnya, ia tidak berhenti. Baginya, setiap huruf adalah langkah menuju perubahan. Di dalam hatinya, Ahmad berkata, "Aku mungkin terlambat mengenal Islam, tapi aku tidak ingin setengah-setengah. Aku ingin menjadi lebih baik." Malam pertama di pesantren terasa sangat panjang bagi Ahmad. Ia tidur di ranjang sederhana dengan pikiran yang terus berputar. Suara jangkrik di luar jendela menemani kegelisahannya. Ia takut tidak bisa mengikuti pelajaran, takut kembali diremehkan, dan takut tidak mampu menjadi muslim yang baik. Namun sebelum memejamkan mata, ia berdoa pelan, "Ya Allah, bangunkan aku untuk subuh. Aku ingin menjadi orang pertama yang datang kepadamu." Belum lama ia tertidur, suara angin dingin menembus sela jendela.
Ahmad terbangun. Ia melihat jam kecil di sampingnya. Waktu masih sangat dini, bahkan azan belum berkumandang. Kamar masih gelap, teman-temannya terlelap dalam selimut. Ia duduk perlahan, mencoba memastikan dirinya benar-benar terbangun. Hatinya berdebar. Ini kesempatan untuk membuktikan kesungguhannya. Ahmad bangkit pelan agar tidak membangunkan yang lain. Lantai terasa dingin di telapak kakinya. Ia mengambil sarung dan berjalan menuju tempat wudhu. Air yang mengalir sangat dingin, membuat tubuhnya sedikit menggigil. Ia mengingat pelajaran wudhu yang baru diajarkan Ustadz. Ia lakukan perlahan, memastikan setiap gerakan benar. Sesekali ia mengulang karena takut salah. Meski lama, ia tidak menyerah. Selesai wudhu, Ahmad berjalan menuju masjid. Halaman pesantren masih sepi. Lampu redup menerangi jalan setapak. Udara subuh terasa menusuk, namun hatinya hangat. Ia masuk ke dalam masjid, melihat ruangan kosong tanpa siapapun. Untuk sesaat ia terdiam, merasa kecil di tempat yang sunyi itu. Ia duduk di saf depan, tangannya membuka Al-Quran. Ia mulai membaca dengan suara pelan terbata-bata. Setiap huruf ia eja dengan hati-hati. Kadang ia berhenti, mengulang lagi dari awal. Waktu berjalan tanpa terasa. Suara langkah pertama akhirnya terdengar. Seorang santri masuk dan terkejut melihat Ahmad sudah lebih dulu di sana. Santri itu menatapnya heran. "Kamu sudah dari tadi?" Ahmad hanya serius malu. "Saya takut kesiangan." Tak lama, beberapa santri lain datang. Mereka saling berbisik melihat Ahmad duduk di depan. Bahkan muazin yang datang belakangan sempat terkejut. Saat azan subuh berkumandang, Ahmad menunduk dengan hati bergetar. Ia merasa seperti mendapat hadiah besar. Sholat berjamaah pun dimulai. Ahmad mengikuti gerakan imam dengan penuh konsentrasi. Kali ini ia lebih tenang. Meski masih sedikit terlambat, ia berusaha maksimal. Setelah salam, ia tetap duduk berzikir, mencoba mengikuti bacaan yang masih asing di telinganya. Seorang santri yang sebelumnya meremehkan Ahmad, kini memperhatikannya diam-diam. Ia merasa heran. Banyak santri lama yang sering bangun mepet azan, bahkan kadang terlambat. Tapi Ahmad yang baru masuk justru sudah duduk sejak awal. Pagi itu menjadi awal perubahan kecil. Tanpa kata-kata, Ahmad telah menunjukkan bahwa kesungguhan tidak perlu diumumkan. Ia mungkin belum pandai membaca, belum hafal banyak doa, tapi semangatnya menyala. Dan subuh itu menjadi saksi bahwa seorang mu'alaf bisa lebih dulu mengetuk pintu ketaatan. Hari-hari berikutnya mulai terasa lebih menantang bagi Ahmad. Ia tidak hanya belajar membaca Al-Quran, tetapi juga mulai mengikuti kegiatan pesantren lainnya. Dari menghafal doa harian, belajar tajwid, hingga mengikuti zikir bersama setiap selesai sholat. Bagi santri lain, kegiatan itu sudah biasa. Namun bagi Ahmad, semuanya terasa baru dan membutuhkan usaha ekstra. Suatu sore setelah sholat maghrib, Ustadz meminta salah satu santri untuk memimpin zikir bersama. Biasanya tugas itu diberikan kepada santri yang sudah lancar. Namun karena beberapa santri senior sedang berhalangan, Ustadz menunjuk Ahmad. "Ahmad, coba kamu pimpin zikirnya," ujar Ustadz dengan lembut. Ahmad terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap sekitar, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Saya Ustadz, tanyanya ragu. "Iya, tidak apa-apa, pelan-pelan saja," jawab Ustadz menyemangati. Ahmad maju ke depan dengan langkah gugup. Tangannya sedikit gemetar. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai membaca zikir. Di awal, suaranya pelan namun masih terdengar jelas. Santri lain mengikuti. Namun saat masuk ke doa berikutnya, Ahmad tiba-tiba lupa urutannya. Ia berhenti sejenak, mencoba mengingat. Suasana menjadi hening. Beberapa santri saling pandang. Ada yang mulai tersenyum. Ahmad mencoba melanjutkan, tapi ia salah menyebutkan bacaan. Dari barisan belakang terdengar tawa kecil yang berusaha ditahan. Wajah Ahmad langsung memerah. Ia sadar telah melakukan kesalahan di depan banyak orang. Namun ia tidak berhenti. Dengan suara yang semakin pelan, ia mencoba menyelesaikan zikir sampai akhir. Setelah selesai, ia langsung kembali ke tempat duduknya tanpa berani menatap siapapun.
Hatinya terasa berat, seolah ingin tenggelam. Ia merasa malu, bahkan sempat berpikir mungkin dirinya belum pantas berada di sana. Setelah kegiatan selesai, beberapa santri masih membicarakan kesalahan Ahmad. Ia mendengarnya, namun memilih diam. Bukannya marah, ia justru bangkit dan berjalan menuju ruang Ustadz. Dengan wajah tertunduk, ia berkata, "Ustadz, saya salah banyak tadi. Boleh saya belajar lagi? Saya takut mengulanginya." Ustadz tersenyum melihat ketulusan Ahmad. "Kesalahan itu wajar, Ahmad. Yang penting kamu mau belajar. Banyak yang sudah lama di sini tapi tidak mau memperbaiki diri. Kamu justru berani mencoba." Malam itu Ustadz mengajarinya ulang bacaan zikir dengan sabar. Ahmad mengulang berkali-kali hingga lancar. Meski lelah, ia tidak berhenti. Baginya, rasa malu tadi menjadi dorongan untuk menjadi lebih baik. Beberapa santri yang melihat dari kejauhan mulai tersentuh. Mereka sadar Ahmad tidak marah atau tersinggung. Ia justru memilih belajar. Kesabaran itulah yang perlahan mengubah pandangan mereka. Tanpa disadari, Ahmad telah memberi pelajaran bahwa ujian bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguatkan langkah menuju ketaatan. Malam itu suasana pesantren sangat sunyi. Angin berhembus pelan melewati pepohonan di halaman. Lampu-lampu kamar sudah dimatikan sejak lama. Para santri terlelap setelah seharian penuh belajar. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan, menambah heningnya malam. Di salah satu kamar, seorang santri bernama Farid tiba-tiba terbangun. Ia merasa haus dan bangkit perlahan agar tidak mengganggu teman-temannya. Saat ia duduk, ia menyadari satu ranjang kosong. Itu adalah tempat tidur Ahmad. Farid mengernyit heran. Ia melihat sekeliling, namun Ahmad tidak ada di kamar. Farid berjalan pelan keluar. Udara malam terasa dingin. Saat melewati masjid, ia melihat lampu kecil menyala redup. Dari dalam terdengar suara lirih. Ia mendekat perlahan dan mengintip dari pintu. Pemandangan di dalam membuatnya terdiam. Ahmad berdiri sendirian di saf depan. Ia sedang melaksanakan sholat malam. Gerakannya tenang, meski terlihat masih kaku. Suaranya pelan ketika membaca ayat-ayat pendek yang ia hafal. Setelah beberapa rakaat, Ahmad duduk dan menengadahkan tangan. Bahunya sedikit bergetar. "Ya Allah, terima kasih Engkau beri aku hidayah. Jangan biarkan aku kembali jauh darimu." Bisiknya pelan. Air matanya mengalir di pipinya. Ia mengusapnya cepat. Lalu melanjutkan doa. "Ya Allah, jadikan aku hamba yang taat, meski aku masih banyak salah." Farid yang melihat dari kejauhan merasa dadanya sesak. Ia teringat dirinya yang sering menunda sholat sunnah, bahkan jarang bangun malam. Padahal ia sudah lama belajar di pesantren. Namun, Ahmad yang baru mengenal Islam justru bangun di tengah malam dengan penuh harap. Ahmad kemudian menutup doanya dan duduk membaca Al-Quran pelan. Ia mengulang ayat yang sama berkali-kali. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memujinya. Ia melakukannya hanya karena ingin mendekat kepada Allah. Farid mundur perlahan tanpa membuat suara. Hatinya tersentuh. Malam itu, ia tidak kembali tidur. Ia duduk di serambi masjid, memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Dalam hatinya, ia berkata, "Selama ini, aku merasa lebih baik, tapi ternyata aku kalah jauh." Ketika fajar hampir tiba, Ahmad keluar dari masjid dengan wajah tenang. Ia tidak tahu ada yang melihatnya. Namun, sejak malam itu, Farid mulai berubah. Ia mulai bangun lebih awal dan berusaha memperbaiki ibadahnya. Tanpa disadari, kesungguhan seorang mu'alaf telah menghidupkan kembali semangat seorang santri lama. Pagi itu, suasana pesantren terasa berbeda.
Setelah sholat subuh berjamaah, Ustadz meminta semua santri tetap duduk. Biasanya setelah zikir mereka langsung kembali ke kamar. Namun kali ini Ustadz terlihat ingin menyampaikan sesuatu. Para santri saling pandang, penasaran. Ustadz memandang satu persatu wajah mereka. Lalu beliau berkata dengan suara tenang, "Anak-anak, saya ingin kalian memperhatikan sesuatu yang terjadi di pesantren ini." Semua santri fokus. Ahmad yang duduk di barisan tengah ikut menunduk, tidak menyangka dirinya akan disebut. Ustadz melanjutkan, "Ada di antara kalian yang sudah lama belajar di sini, sudah hafal banyak doa, sudah terbiasa dengan kegiatan pesantren. Tapi kadang semangat itu menurun. Bangun subuh masih berat, mengaji masih ditunda." Beberapa santri tertunduk, mereka merasa tersindir. Kemudian Ustadz menoleh ke arah Ahmad. "Lihat Ahmad, dia baru mengenal Islam. Bacaan masih bertambah, gerakan masih belajar. Tapi semangatnya luar biasa. Ia datang lebih awal ke masjid, belajar tanpa malu, bahkan bangun malam tanpa disuruh." Ahmad kaget, wajahnya langsung memerah. Ia tidak menyangka menjadi perhatian. Ustadz melanjutkan, "Jangan sampai kita yang sudah lama justru kalah oleh yang baru. Allah tidak melihat siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang lebih sungguh-sungguh." Suasana menjadi hening, kata-kata itu terasa dalam. Farid yang duduk di barisan depan mengangguk pelan. Ia tahu persis kebenaran ucapan Ustadz itu setelah melihat Ahmad malam itu. Salah satu santri yang dulu meremehkan Ahmad akhirnya berkata, "Maafkan kami Ahmad, kami banyak belajar dari kamu." Ahmad terkejut, lalu tersenyum kecil. "Saya juga masih belajar," jawabnya rendah hati. Sejak saat itu, suasana pesantren berubah. Banyak santri mulai bangun lebih awal. Mereka lebih rajin mengaji dan saling menyemangati. Ahmad tidak lagi dipandang sebagai orang baru yang canggung, tetapi sebagai saudara yang menginspirasi. Tanpa disadari, seorang mu'alaf yang pernah diremehkan kini menjadi pengingat bagi semua, bahwa ketaatan bukan tentang siapa yang lebih lama, tetapi siapa yang paling tulus dalam menjalaninya. Kisah ini mengajarkan bahwa hidayah tidak mengenal waktu. Menjadi muslim sejak lahir bukan jaminan kita lebih taat. Justru seringkali, mereka yang baru menemukan Islam memiliki semangat yang luar biasa. Yang Allah lihat bukan latar belakang kita, tetapi usaha dan keikhlasan hati kita. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia baru belajar. Bisa jadi, ia lebih dekat dengan Allah daripada kita. Mari kita perbaiki diri, tingkatkan ibadah, dan saling mendukung dalam kebaikan. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menguatkan iman kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel Ranca Petir terus menghadirkan kisah inspiratif lainnya. Semoga kalian yang menonton sampai selesai dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberi kesehatan, dan setiap doa baiknya segera dikabulkan Allah. Amin. Semoga langkah kalian selalu dijaga dalam kebaikan dan hati kalian semakin dekat dengannya. Amin.